Madam sini. Maju, Sulham. Opsu Sulham sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusallimu ala rasulih karim ma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabih karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la'al muhsinin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Illa man yaba Rasulullah qala wa man tadal jannah wa man asani faqad haba. Alhamdulillah, suri muliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus kita ke atas dunia ini adalah dengan maksud yang besar, yaitu bagaimana kita ini dengan waktu yang singkat dan satu kali dalam kehidupan kita ini, waktunya singkat 60-70 tahun, kemudian hanya sekali dalam kehidupan ini, itu untuk bagaimana kita menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksud yang sebenarnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus kita ke atas dunia ini itu bukan untuk bagaimana kita menyempurnakan keduniaan kita ini. Banyak orang salah paham, yang menyangka diutus di atas dunia ini adalah untuk menyempurnakan dunianya. Sehingga kita lihat ada yang menyempurnakan rumahnya, menyempurnakan perdagangannya, menyempurnakan titelnya, pangkatnya. Bahkan dia merasa gelisah kalau tidak menyempurnakan itu semua. Ini banyak orang yang berpaham seperti itu. Padahal maksud kita diutus Allah Ta'ala di atas dunia ini adalah untuk menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah Ta'ala dengan waktu yang singkat. Maka saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku telah ciptakan kalian, dunia ini aku, kata Allah Ta'ala, ciptakan untuk kalian. Jadi dunia memang ini diciptakan untuk kita. Tetapi bukan maksud kita datang ke dunia untuk menyempurnakan dunia itu. Jadi dunia ini datang untuk kita. Dunia diciptakan untuk kita. Seluruh apa yang ada di atas dunia ini, itu tidak lain dan bukan adalah untuk satu makhluk yang namanya manusia. Kita ini. Dunia ini diciptakan bukan untuk hewan-hewan. Bukan untuk yang lainnya, bukan. Tetapi untuk kita. Semuanya kita nikmati. Untuk keperluan-keperluan kita. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, tapi aku ciptakan kalian wahai manusia itu untuk akhirat. Jadi maksud kita datang di atas dunia ini bukan untuk menyempurnakan dunia, karena dunia itu diciptakan untuk kita. Tetapi maksud kita ada di atas dunia ini dengan waktu yang singkat adalah untuk menyempurnakan agama agar kita di akhirat menjadi nikmat. Nah, aku ciptakan dunia ini untuk kalian, kata Allah, tapi aku ciptakan kalian untuk akhirat. Maka yang harus kita buat di atas dunia ini adalah bagaimana menyiapkan kehidupan akhirat kita itu lebih bagus. Bukan menyiapkan kehidupan dunia kita lebih bagus karena dunia kita mau tinggalkan. Maka saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sekali lagi ada di atas dunia ini adalah untuk menyempurnakan ketaatan kita, menyiapkan kehidupan akhirat kita, supaya di akhirat kita mendapatkan kehidupan yang sebenarnya, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kita berburu dengan waktu untuk menyempurnakan agama. Maka saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala,
Maka untuk menyempurnakan ini agama dalam kehidupan kita, maka kita perlu apa? Perlu usaha. Kita perlu usaha yang sungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Maka siapa yang bersungguh-sungguh? Bersungguh-sungguh di sini bukan dalam segi dunia. Bersungguh-sungguh dalam segi akhirat kita. Maka siapa yang bersungguh-sungguh di jalanku, kata Allah. Maka kata Allah, Allah Ta'ala akan berjanji kepada kita, akan membukakan kepada kita jalan-jalan hidayah, pintu-pintu hidayah. Sehingga dia katakan bahwa dalam hadits qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, aku ini tergantung sangkaan hambaku kepadaku. Barang siapa yang datang kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, sejengkal, maka aku akan datang kepadanya sedepah. Sedepah datang, maka Allah Ta'ala akan datang kepada kita sehasta. Siapa datang dengan cara berjalan, Allah Subhanahu wa taala akan datang dengan berlari. Maknanya apa? Allah Subhanahu wa taala akan lebih dekat kepada kita tergantung kesungguh-sungguhan kita, usaha kita dalam mendekat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin kita sungguh-sungguh, semakin kita menggunakan potensi kita, menggunakan diri kita, harta kita, akal kita, potensi kita untuk bagaimana mengenal Allah, untuk mentaati Allah. Sungguh-sungguh menggunakan itu semua, maka Allah Ta'ala akan lebih datang lagi rahmatnya Allah Ta'ala, kebaikan Allah lebih cepat datang kepada kita. Maka tidak ada dibilang ini orang lama, ini, tapi dari sungguh-sungguhnya. Bagaimana para sahabat, Sayyidina Umar dengan kalangan sahabat yang lain. Sayyidina Umar itu di belakang daripada yang lainnya. Tetapi karena kesungguh-sungguhannya, begitu mendapatkan hidayah, kesungguh-sungguhannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka derajat Umar diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan sahabat yang lain. Nah, tidak ada. Dia tergantung kesungguh-sungguhan kita. Maka saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh-sungguh dalam agama ini yang tahu itu Allah, bukan kita. Yang tahu itu Allah. Kesungguh-sungguhan seseorang dalam agama itu adalah yang tahu Allah. Dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang kepada hambanya ini, yaitu kepada orang yang bersungguh-sungguh. Orang yang bersungguh-sungguh Allah Ta'ala akan datang pertolongan kepadanya, bukakan jalan-jalan hidayah, bukakan jalan pertolongan kepada dia. Ketika dia sudah sungguh-sungguh mendekat kepada Allah dengan batasan-batasan yang Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa ini sungguh-sungguh betul, dan dia sudah sampai pada batasnya, maka akan datang pertolongan Allah. Coba lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam bersungguh-sungguh untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Ketika Sulekha menjebaknya, karena kesenangannya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Maka begitu dikasih masuk di kamar, dikunci. Pintu 7 lapis pintu itu. Kemudian digembok. Coba lihat. Wanita cantik. Allahu Akbar. Maka dalam keadaan dia telanjang. Mana? Sempurna itu godaannya. Sempurna daripada godaannya. Tetapi Nabi Yusuf alaihissalam bersungguh-sungguh untuk tidak bermaksiat kepada Allah, menjaga dirinya dari maksiat. Allah karim. Maka kata alim ulama, ketika Nabi Yusuf itu bersungguh-sungguh menjaga dirinya dari kemaksiatan, tidak ada jalan keluar, semuanya dikunci, 7 dikunci, sudah digembok. Nah, kira-kira mau lewat mana? Karena kesungguh-sungguhannya, maka dia tidak mau bermaksiat sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala bukakan jalan keluar,
jalan keluar dari masalah Nabi Yusuf alaihissalam, maka 7 pintu yang terkunci, yang tergembok itu terbuka dengan sendirinya. Balik kanan tidak mau bermaksiat, sampai bajunya ditarik, sampai robek bajunya, terus berjalan. Sehingga ketika di pengadilan, di sidang, Masya Allah, di sidang tidak ada saksi, tidak ada saksi sedikit pun. Maka dipitnahlah bahwa Nabi Yusuf alaihissalam yang ingin bermaksiat. Maka karena kesungguh-sungguhannya menjaga dirinya dari kemaksiatan, maka seorang bayi yang baru lahir, yang mana daripada yang kebiasaan, bayi itu belum bisa bercerita. Ya. Kapan bercerita anak itu umur berapa tahun? 6 tahun. Tapi karena Nabi Yusuf alaihissalam bersungguh-sungguh ingin menjaga dirinya dari kemaksiatan, bersungguh-sungguh, itu akan ada jalan keluar pasti. Pintu terbuka, 7 terbuka. Pada saat di sidang datang bayi untuk menjadi saksi atas Nabi Yusuf alaihissalam. Coba lihat, sungguh-sungguh. Dan pertolongan Allah Ta'ala itu akan datang kepada orang yang sungguh-sungguh. Ini janji Allah. Jalan-jalan hidayah. Jalan-jalan hidayah ini kata alim ulama itu juga jalan-jalan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita ini sungguh-sungguh dalam kehidupan ini menyempurnakan agama kita. Maka saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kerja dakwah tablik ini adalah usaha untuk menyempurnakan agama. Sekali lagi, maksud kerja dakwah tablik ini adalah usaha untuk menyempurnakan agama. Jadi ini usaha. Ujung-ujungnya adalah usaha menyempurnakan agama kita. Saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, selalu dikatakan kesempurnaan agama itu yaitu adalah kesempurnaan iman, kesempurnaan amal atau budia, salat, puasa, zakat, haji dan lain-lain. Kemudian kesempurnaan daripada akhlak tadi yaitu diawali muamalah, muasyarah dan akhlak. Maka untuk mendapatkan itu semua, alim ulama, para alim-alim ulama dalam dakwah telah memberikan kita jalan. Jalan. Apa jalannya? Inilah jalan usaha dakwah tablik. Karena dalam usaha dakwah tablik ini ada 4 amal yang sempurna yang kita mau jalankan dalam setiap kehidupan kita hari-hari. Apa itu? Yang pertama, amalan daripada dakwah ilallah. Amalan dakwah ilallah. Siapa yang buat amalan dakwah ilallah? Hari-hari buat dakwah tentang membesarkan Allah, menceritakan tentang keagungan, sifat-sifat Allah. Sebagaimana tadi malam dijelaskan, bahwa bagaimana kita meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meyakini bahwa seluruh kehidupan ini diatur, diciptakan, diatur, dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala dan kehendak Allah taala berlaku atas kehidupan dunia ini. Tidak ada kehendak lain berlaku. Kehendak Allah yang berlaku. Apa kehendak Allah itu yang terjadi? Maka bagaimana keyakinan itu masuk dalam diri kita dengan hari-hari kita bicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bagaimana kita meyakini tentang kampung akhirat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak nampak dalam kehidupan kita hari ini. Bicara tentang akhirat yang tidak nampak, yang gaib. Bicara tentang asap, bicara tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, itu penting kita bicarakan. Maka apabila itu suka kita bicarakan, akan nampak perkara-perkara tersebut dalam kehidupan kita. Apabila dakwah ilallah ini selalu dibuat tiap hari, apa tadi? Bicara keagungan Allah, sifat-sifat Allah, kehebatan Allah, kekuasaan Allah. Bicara tentang kampung akhirat, asap. Kemudian bicara tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka akan nampak kehidupan-kehidupan itu di hadapan kita. Maka pelan-pelan iman kita akan sempurna. Coba lihat. Dengan jalan dakwah, pelan-pelan iman kita akan sempurna. Akan meyakini terhadap perkara-perkara yang gaib, yakin kepada Allah, yakin kepada kampung akhirat, yakin kepada asap dan nikmatnya Allah Ta'ala
datangkan nanti di akhirat. Dengan dakwah ilallah. Yang kedua, bagaimana memperbaiki daripada ibadah kita dengan jalan memperbanyak zikir dan ibadah atau ibadah dan zikir. Perbanyak ibadah dan zikir. Dan untuk memperbaiki ibadah zikir itu, maka kita memperbanyak ibadah, amalan, ta'lim wa ta'lum. Untuk memperbaiki kualitas-kualitas daripada zikir dan ibadah kita, maka kita perlu yang namanya ilmu, itulah amalan, ta'lim wa ta'lum. Maka kita banyak belajar ta'lim wa ta'lum. Belajar tentang ta'lim wa ta'lum, tentang nilai-nilai amal, tentang kerugian meninggalkan amal, dan tentang menjalankan daripada syariat-syariat tersebut. Tadi malam dikatakan akidah dan syariat, yaitu dengan banyak belajar daripada ilmu ta'lim wa ta'lum. Untuk memperbaiki syariat tersebut. Bagaimana solat yang betul supaya solat kita diterima. Bagaimana cara puasa yang betul supaya puasa kita berkualitas menjadi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana zakat kita betul sehingga datang sifat ikhlas dalam diri kita, sehingga zakat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan yang lainnya. Kita belajar dengan jalan ta'lim wa ta'lum sehingga syariat amal-amal kita menjadi bagus. Bisa mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena amal yang betul, yang sempurna itu akan dapat menarik pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat menjadikan itu amal sebagai jalan untuk menarik pertolongan Allah. Itu para sahabat menjadikan solat sebagai jalan menarik pertolongan Allah. Menjadikan sedekah dan zakat menjadi jalan untuk menarik pertolongan Allah. Coba bagaimana kisah-kisah Sayyidina Ali. Jauh makan, ada orang yang datang minta, maka dia kasih. Sebentar datang itu makanan, gantinya. Coba lihat. Sampai dia katakan, itu jumlahnya 1 diganti daripada 10. Datang orang bawa 9. Saya dibilang salah, tidak, ini 10. Ternyata disembunyi 1 oleh orang tersebut. Coba lihat. Saking yakinnya. Tidak, ini salah. Ini salah. Ternyata tidak, ada 1 sesembunyi. Coba lihat. Saking yakin saya, tidak, ini bukan. Kalau 9 bukan dari Allah. Coba lihat. Coba lihat itu para sahabat. Setelah bersedekah, datang orang bawa. Datang orang bawa, saya ini orang bawa makanan. Berapa? 9. Bukan. Itu dari manusia itu kalau 9. Kalau dari Allah 10. Tidak, saya simpan 1. Coba lihat. Itu sahabat, Pak. Menjadikan syariat tadi itu amal sebagai jalan untuk menarik pertolongan Allah. Ini kita mau sampai pada tingkatan seperti itu, tapi dengan cara menyempurnakannya, itulah dengan cara ta'lim wa ta'lum. Wow, usaha dakwah tabligh ini sempurna betul. Maka dikatakan usaha dakwah tabligh ini adalah usaha menyempurnakan agama. Kemudian saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk bagaimana juga kita melayani berbuat baik kepada seluruh manusia, maka dalam usaha dakwah tabligh ini kita diajarkan usaha atas hikmat. Usaha atas hikmat. Usaha atas pelayanan. Pelayanan kepada diri sendiri. Karena diri kita ini punya hak. Punya hak diri kita ini. Kemudian pelayanan kepada keluarga. Pelayanan kepada orang-orang di sekitar kita, tetangga. Bahkan Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi bahwa seluruh makhluk ciptaanku itu, kata Allah, adalah keluargaku. Seluruh makhluk, kata Allah Ta'ala, ciptaanku itu adalah keluargaku. Maka bagaimana kita berbuat baik kepada seluruh makhluk? Karena siapa yang berbuat baik kepada makhluk, maka sungguhnya dia telah berbuat baik kepada Allah, karena makhluk itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik. Sehingga banyak kisah-kisah bagaimana Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i, dalam kisah bagaimana satu sahabatnya melihatnya di dalam mimpi, dia masuk ke dalam sorga, menikmati daripada suasana sorga, nyaman di dalam sorga, sehingga ditanya dalam mimpi, Imam Syafi'i, hai Syafi'i, kenapa engkau berada dalam sorga, menikmati daripada kenikmatan sorga? Itu semua karena ilmumu, karena amalmu, apa semua.
Maka Imam Syafi'i katakan, tidak. Aku ini cepat mendapatkan kenikmatan sorga karena pernah suatu saat ketika aku menulis, Imam Syafi'i ustaznya menulis kitab, maka ada satu lalat yang datang, kemudian dia minum, menghisap daripada tinta tersebut. Pada saya mau mencelupkan, dulu kan begitu kalau orang nulis tinta itu dicelup, maka lalat itu sementara minum, menghisap daripada tinta tersebut. Maka saya biarkan, setelah dia pergi, barulah saya mencelupkan dan melanjutkan daripada menulis daripada kitab tersebut. Maka sebab berbuat baik kepada makhluk itu, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan tersebut. Coba lihat. Berbuat baik kepada makhluk. Apalagi berbuat baik kepada manusia. Sahril berbuat baik kepada Sulham. Sulham berbuat baik kepada Ismon. Mana Ismon? Ismon berbuat baik kepada Anto. Masya Allah. Seperti itu. Anto berbuat baik kepada Pak Kiai. Seperti itu. Berbuat baik, kita belajar. Maka usaha dakwah tabligh, subhanallah, demi Allah adalah usaha menyempurnakan agama. Maka siapa yang menjalankan usaha dakwah tabligh ini dengan sungguh-sungguh, maka pelan-pelan agama akan wujud sempurna dalam kehidupannya. Akan wujud kesempurnaan iman, semakin yakin kepada Allah, semakin rindu kepada kampung akhirat, cinta kepada kampung akhirat, yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Amalnya semakin baik, semakin rindu duduk dalam majelis-majelis ilmu, dan semakin baik akhlak muamalah kepada sesama manusia, bahkan kepada hewan, kepada makhluk-makhluk yang lain. Maka saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah usaha dakwah tabligh yang hari ini kita keluar. Jadi sasaran kita dalam agama ini, dalam usaha dakwah tabligh ini, sasaran kita satu, bagaimana menyempurnakan agama. Agama yang sempurna itu ada pada sahabat. Patronnya kita sahabat. Maka saudara yang muliakan Allah Ta'ala, inilah maksud kita keluar 3 hari. 40 hari, bahkan 4 bulan. Orang-orang ini di Pakistan sampai 7 bulan. Ulama-ulama sampai 1 tahun. Dalam rangka adalah untuk menyempurnakan agama. Mendatangkan sifat iman, mendatangkan sifat ibadah, mendatangkan sifat taklim wa taklum, dan mendatangkan sifat da'i. Maka saudara mulai Allah Ta'ala, inilah yang membuat sahabat itu dikatakan sempurna agamanya. Karena 4 sifat ini ada pada sahabat. Ada pada sahabat. Maka hari ini saudara mulai Allah Ta'ala, yang hilang dalam kehidupan umat ini, satu sifat yang paling banyak hilang, yaitu sifat da'i. Seseorang apabila sifat da'i hilang, yaitu sifat dakwanya hilang sifat da'inya, maka akan banyak menyalahkan orang lain. Karena kalau kita pakai kacamata apa? Ilmu, pakai kacamata ibadah, maka kemaksiatan yang akan kita lihat di tengah-tengah umat, kita akan salahkan orang lain. Kita lihat pakai kacamata ibadah, kita lihat orang bermaksiat, maka kita katakan, memang begitu, karena dia itu jauh, tidak mau sholat, tidak mau apa. Kita akan mencaci orang. Kalau kita pakai kacamata ilmu, kita lihat orang maksiat, memang dosa itu. Itu kalau begitu itu nanti kita akan suka mencela orang. Tapi kalau kita pakai kacamata da'i, melihat kemaksiatan, melihat kemungkaran di tengah-tengah umat, di sekitar kita, maka akan tumbuh kasih sayang. Ada orang yang beberapa orang, ini bukan 1, 2, banyak sekali orang yang dekat dengan kita datang kepada kita. Ustaz, saya ini mau keluar dari tempat kerjaku. Kenapa kamu keluar? Di sana kan bagus. Allah Ta'ala sudah kasih rezeki kerja di situ. Di situ Ustaz, banyak orang mencuri itu di tempat kerjaku. Maka saya kasih duduk, coba saya sini. Memangnya kamu juga mencuri? Tidak. Memangnya waktu dia mencuri, kau bilang sama dia, kalau ada hasil curiannya, bagikan toh enggak? Tidak. Berarti kau kan aman. Tapi kalau orang mencuri, saya tidak cocok, Kak. Kalau orang mencuri, dia pakai kacamata ibadah dan kacamata ilmu. Saya bilang itulah gunanya selalu kamu diajak untuk buat kerja dakwah.
Untuk buat kerja dakwah, untuk mendatangkan sifat dai dalam dirimu. Karena kalau sifat dai ada dalam dirimu, di tempat kerjamu ada mencuri, ada maksiat, maka engkau katakan, disinilah maksud saya datang di tempat ini. Allah. Ya tidak? Kalau kita pakai kacamata ibadah dan ilmu, kita akan salah di sini. Saya sampaikan sama dia, tidak ada satu tempat pun di atas dunia ini yang tidak ada kemaksiatan. Maka dua keadaan ini, baik kebaikan dan kemaksiatan, pasti beriringan terus. Dimanapun kau berada, kerja di mana saja. Kalau kau pakai kacamata ibadah dan ilmu, kau akan salahkan orang, kau akan tinggalkan itu tempat. Tapi kalau kau pakai kacamata dai, maka yang tumbuh adalah kasih sayang, melihat bahwa kemaksiatan ini terjadi, pencurian ini terjadi, keburukan ini terjadi karena dia jauh dari agama, dan itulah maksud saya ada di tempat ini. Karena dia tidak ada sifat dai. Dia tidak ada sifat dai. Maka penting dalam kehidupan ini menghadirkan sifat dai kepada umat ini. Sifat dai yang penting. Karena sifat dai akan mendatangkan apa? Mahabbah, kasih sayang. Melihat keadaan ini terjadi karena jauh dari agama. Maka itulah maksud kita ada di tempat tersebut. Allahu Akbar. Maka saudara yang muliakan Allah Ta'ala, inilah usaha dakwah tabligh. Usaha untuk menyempurnakan agama, mendatangkan sifat iman, sifat ibadah, sifat ilmu, dan yang terpenting adalah sifat da'i. Inilah hari ini yang hilang di tengah-tengah umat, hilangnya sifat da'i. Maka usaha dakwah tabligh bagaimana menghadirkan daripada mengajak umat kembali, menghadirkan sifat mahabbah kasih sayang, sifat da'i. Seorang da'i di mana saja dia berada, kemaksiatan bagaimanapun, maka dia katakan, inilah kerjaku. Dan dia tidak akan lari dari kemaksiatan itu. Dia tidak akan tinggalkan. Maka saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah maksud daripada usaha dakwah tabligh, keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah buat usaha kembali keluar selama 3 hari. Kembali lagi buat apa yang kita buat selama di tempat ini, buat dakwah ilallah, buat ibadah dan zikir dan ibadah yang wajib maupun yang sunnah lebih meningkat ketika kita itikaf. Kemudian taklim wa ta'lum. Waktu taklim wa ta'lum ini banyak sekali. Jam 9 sudah duhur, sudah asar, sudah maghrib, sudah subuh, banyak sekali masa taklim kita. Kemudian kita bersilaturahmi, kunjung mengunjungi dengan satu sama yang lain, sesama tetangga-tetangga di masjid, kemudian sama jamaah, saling ikram, menyayangi, saling membantu yang tua apa semua. Maka insya Allah Allah Ta'ala, kita akan kembali ke tempat kita dengan akan membuat amal yang kita buat ketika kita intikoli, kita kembali untuk buat di makomi kita. Kerja dakwah ini hanya ada 2, intikoli dan makomi. Maka bagaimana taklim, silaturahmi, dakwah, ibadah, yang kita buat di luar, itu juga kita buat lagi ketika kita kembali. Karena makomi itu ibaratnya seperti apa? Dia pendingin atau es. Kulkas. Kulkas. Amal ini harus terus dijaga. Dengan keadaan dan suasana. Seseorang biar dia dari pesantren berapa tahun, kalau tidak ada suasana pertemanan yang baik, maka dia akan hilang daripada kebaikan-kebaikannya walaupun dia lama di tempat pesantren tersebut. Maka kita butuh apa? Kulkas. Kulkas itulah yang namanya suasana dan pertemanan. Itulah disebut dengan makomi kita. Makomi kita. Maka kita bawa diri kita kembali kepada amal-amal makomi. Apa itu amal makomi? Bagaimana ketika kita pulang di tempat kita, di masjid kita, di mualla kita, di rumah kita, kita buat juga seperti mana ketika kita intikoli. Yang pertama, bagaimana kita membuat yang namanya musyawarah. Keluar kita buat musyawarah. Ada 2 musyawarah. Musyawarah rumah dan musyawarah di masjid. Yang kedua, kita buat taklim. Taklim. Datangkan sifat taklim wa ta'lum, ilmu. Kita buat taklim 2 kali. Bagi yang bekerja 3 kali. 3 tempat taklimnya. Taklim di masjid kita.
Taklim di rumah bersama keluarga kita, agar keluarga kita mengetahui juga nilai-nilai amal, apa perintah Allah, apa larangan Allah. Yang kedua, yang ketiga, buat taklim di kantor kita. Di tempat kerja kita, yang kita mukim di sana menjadi tempat kerja kita, ada musala, ada masjid, buat taklim. Disitulah juga fungsi kita untuk menyebarkan kebaikan kepada teman-teman kita. Dai itu begitu, di mana saja dia mukim, banyak orang di situ dia menjadi penyebar kebaikan. Kemudian setelah itu musyawarah, taklim, kita buat jaulah, silaturahmi, sebagaimana di sini kita silaturahmi. Jaulah satu di tempat kita. Kunjungi tetangga-tetangga kita. Ajak yang belum sholat, bagaimana juga diajak, diedukasi, dibujuk-bujuk supaya mau sholat. Yang di rumah supaya mau sholat di masjid. Kemudian kita buat jaulah dua. Ada dua jaulah. Jaulah dua di masjid tetangga kita. Yang tidak jauh dari masjid kita. Ajak teman-teman kita datang ke masjid itu, bicara dengan panitianya, ahli masjidnya, bahwa kita akan buat kerja yang mulia di sini. Kerja silaturahmi, saling kunjung mengunjungi. Maka kita buat jaulah dua. Jaulah satu, jaulah dua. Sudah 3 amal makomi. Kemudian yang keempat apa? Jaulah 1, jaulah 2, 2,5 jam. Ini yang penting. Kita buat 2,5 jam. Silaturahmi harian. Kalau jaulah silaturahmi mingguan, 2,5 jam silaturahmi harian. Setiap hari kita buat silaturahmi. Kunjungi tetangga-tetangga kita, saudara-saudara di sekitar tempat kita. Kunjungi, siapa tahu ada yang sakit, kita kunjungi, doakan apa semua, berikan berita gembira bahwa Allah Ta'ala sayang kepada mereka, dengan sakitnya dihapuskan dosa-dosanya. Kunjungi. Kemudian kita silaturahmi 2,5 jam, dan ajak juga untuk duduk dalam taklim, ajak untuk menjaga sholat, kemudian ajak mereka juga untuk berkorban, pelan-pelan berkorban di jalan Allah dalam rangka untuk menyempurnakan agama. Kan agama ini kan wujud kalau kita ada pengorbanan, kalau ada usaha. Maka taskil keluar 2,5 jam. Dan yang kelima adalah bagaimana kita selalu berpikir membentuk jamaah untuk keluar 3 hari, dan jamaah-jamaah 3 hari itu berawal dari 2,5 jam dan jaulah yang kita buat. Maka saudara muliakan Allah Ta'ala, apabila 5 amal makom ini kita buat, musyawarah, taklim, jaulah 1, jaulah 2, 2,5 jam, dan 3 hari, maka agama kita akan terjaga, suasana iman kita, amal kita akan terjaga, dan orang yang buat kerja seperti ini, maka dia akan mati dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Tiap hari terus ada amalnya, ada amal terus. Orang yang seperti ini akan mati dalam keadaan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saudara muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas perkara inilah kita semua siap insyaallah di. Baik, doa. Ustaz. Doa, ulama doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imi, hamdash syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakash syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nas jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma hdina ya Allah ila siratikal mustaqim. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya zal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami hamba-Mu yang lemah ini, ya Allah, menengadahkan tangan kepadamu, ya Allah. Ampunilah dosa hamba-Mu, ya Allah. Baik yang kami lakukan dengan sengaja, ya Allah, maupun yang kami lakukan tidak dengan sengaja, ya Allah. Baik yang besar maupun yang kecil, ya Allah, ampunilah semuanya, ya Allah. Kami bergeliman dengan nista dan dosa, ya Allah. Tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kalau kami memperhatikan dosa-dosa kami, sepertinya kami tidak mungkin masuk ke dalam surga-Mu, ya Allah.
Namun juga kami yakin ya Allah, kami tidak akan mampu untuk menahan siksa api neraka-Mu ya Allah. Begitu dahsyatnya ya Allah. Tapi kami yakin ya Allah, kami sadar bahwa Engkau adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Itu yang Kau berikan kepada kami, itu yang ada dalam kitab suci-Mu ya Allah. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sekalipun dosa kami ini antara langit dan bumi ya Allah, kami yakin Kau pasti akan maafkan kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Semuanya ya Allah tanpa tersisa ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah yang telah melahirkan kami, memberikan kami hidup di dunia ini ya Allah. Ya Allah, terutama dosa kepada ibu kami ya Allah yang telah mengandung kami dengan susah payah ya Allah. Yaitu 9 bulan 10 hari ya Allah antara hidup dan mati ya Allah. Terutama ketika ibu kami mau melahirkan kami ya Allah, betul-betul berada dalam kesusahan antara hidup dan mati, memperjuangkan kami untuk hadir di dunia ini ya Allah. Begitu kuat pengorbanan ibu kami ya Allah. Tapi setelah kami hidup di dunia ini ya Allah, kadang-kadang kami durhaka, kadang-kadang kami membantah ibu kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa ibu kami ya Allah. Terutama mereka yang sudah meninggal dunia ya Allah. Jadikanlah kubur mereka sebagai taman-taman surga-Mu. Dan jangan jadikan kubur mereka sebagai jurang-jurang api neraka-Mu ya Allah. Bahkan kami yang sudah bekerja ya Allah, kami mau untuk membalas budi mereka. Tapi Kau telah panggil kehadirat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa Bapak kami yang dengan susah payah membanting tulang untuk menafkahi kami, untuk belajar, untuk mengikuti pendidikan. Kadang-kadang kami banyak berbohong kepada mereka hanya supaya mereka memberikan kepada kami nafkah yang banyak ya Allah. Begitu banyaknya dosa kepada Bapak kami ya Allah. Ketika kami berhasil dalam pendidikan, kami akan memberikan sedikit apa yang kami dapatkan. Tapi Engkau telah panggil kehadirat-Mu ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, ampunilah dosa Bapak kami ya Allah. Bahkan ketika Bapak kami mengirimkan uang, kami pakai untuk bermaksiat kepada-Mu ya Allah. Kami pakai bersenang-senang ya Allah, dengan banyak berbohong kepada mereka ya Allah. Jadikanlah kubur mereka sebagai taman-taman surga-Mu. Dan jangan jadikan kubur mereka sebagai jurang-jurang api neraka-Mu ya Allah. Berikanlah kekuatan untuk senantiasa mendoakan keduanya ya Allah. Sebagaimana Engkau katakan ya Allah. Allahumma ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani sigharan. Ya Allah, ya Rahman, sempurnakanlah agama kami ya Allah. Kami dosa kepada-Mu. Sudah terlalu lama kami meninggalkan dakwah ini ya Allah. Terlalu lama meninggalkan kerja kenabian ini ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan iman kepada kami dan yakinkanlah kami ya Allah. Bahwa inilah satu-satunya jalan untuk sampai kepada-Mu dengan mudah. Sebagaimana Engkau katakan dalam firman-Mu, ya Allah. Katakan ya Muhammad, inilah jalanku satu-satunya. Qul hadhihi sabili. Inilah satu-satunya jalan. Ad'u ilallah, mengajak manusia untuk taat kepada Allah. Ya Allah, pergunakanlah diri kami untuk senantiasa mengajak manusia untuk taat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, kami hanya punya satu nyawa ya Allah. Jangan cabut nyawa yang satu-satunya ini ya Allah. Sebelum sempurna agama dalam diri kami ya Allah. Jangan ambil nyawa yang satu-satunya ini ya Allah. Sebelum sempurna ketaatan kami kepada-Mu ya Allah. Jangan ambil nyawa ini ya Allah. Sebelum kami bisa mengucapkan di akhir hidup kami kalimat La ilaha
illallah. Hanya pertolonganmu ya Allah. Hanya bantuanmu ya Allah. Insya Allah di akhir hayat kami. Berikanlah kekuatan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya Allah, kami tidak tahu berdoa ya Allah. Semua kebaikan yang Kau telah berikan kepada Nabi-Mu, itu yang kami rindukan juga ya Allah. Dan semua keburukan yang ditolak oleh para Nabi-Mu ya Allah, itu yang kami tolak ya Allah. Sempurnakanlah ketaatan kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kabulkan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli. Isra. Salah Isra. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau kurang pelayanan mohon dimaafkan.